Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirruhu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati madati karamati fid darin amin. Lataifat tafsir, intisari tafsir. Latifatul ula, intisari pertama. Zamallahu ta'ala man aksarul halafa. Mencaci oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan orang-orang yang memperbanyak ia akan bersumpah dengan firman Allah yang berbunyi wala tuti' kulla halafin mahin, dan janganlah kalian atau kamu mentaati setiap halaf, orang-orang yang sering bersumpah, mahin, yang menghinakan. Wa kana al-arabu yamdahuna al-insana bil iklali minal halafi. Adalah bangsa Arab itu memuji mereka akan manusia dengan menyedikitkan atau mengurangi dari bersumpah, sebagaimana berkata oleh kebanyakan, qalilul alaya hafizul liyamini wa in sabaqat minhul aliyah barras. Orang yang sedikit bersumpah itu orang yang mampu menjaga sumpahnya, dan jika terlanjur darinya oleh bersumpah, niscaya dia menepati. Berkata Imam Fakhrur Razi, hikmah di dalam perintah bitaklilil aiman, dengan menyedikitkan sumpah, adalah anna man halafa fi kulli qalilin wa kasirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersumpah pada setiap yang sedikit dan setiap yang banyak, bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, in talaqa lisanuhu bidzalik, itu akan mudah terlontar oleh lidahnya dengan demikian sumpah. Wala yabqa lil yamini fi qalbihi waqa'an, dan tidak tersisa bagi sumpah di dalam hatinya seseorang oleh kesan. Fala yu'minu ikdamahu alal yaminil kadzibah, atau fala yu'manu ikdamuhu, maka tidak akan aman tampilnya seseorang atas sumpah yang bohong. Wa min kamalit ta'zimi lillah ayyakuna zikrullah ajalla wa a'la indahu. Di antara kesempurnaan mengagungkan, menta'zim bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu, bahwa adalah mengingat Allah
itu sangat agung dan tinggi di sisinya daripada ayyastashhida biha, bahwa dia bersaksi dengannya Allah fi ghardin min aghradid dunyawiyah, pada tujuan maksud daripada maksud duniawiyah. Itu diantara mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih menyukai mengingat Allah, lebih senang mengingat Allah, merasa mulia dengan mengingat Allah ketimbang dari mengorbankan nama Allah untuk tujuan-tujuan duniawi. Latifatus Tsaniyah, intisari nomor 2. Zakarallahu al-illata fi hadzal nahyi biqaulih, telah menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan alasan pada ini larangan dengan firman-Nya antabaru wa tattaqu, bahwa kamu berbuat baik dan kamu bertakwa. Artinya irada antabaru wa tattaqu, keinginan bahwa kamu berbuat baik dan keinginan bahwa kamu bertakwa. Fa in qila, maka jika dikatakan kaifa yalzamu min tarkil halfi husulul birri wa taqwa, bagaimana lazim, bagaimana mesti dari meninggalkan sumpah oleh hasilnya berbuat baik dan takwa. Jadi dikatakan di atas, jangan banyak bersumpah kalau kamu pengen berbuat baik, kalau kamu pengen bertakwa. Nah, kalau ada orang bertanya apa kolerasi, apa hubungan antara meninggalkan sumpah dengan hasilnya berbuat baik dan takwa? Jawab, anna man tarakal halfa li'tiqadihi anna Allah ta'ala ajallu wa a'zamu, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan ia akan sumpah karena meyakininya, karena mengiktikadkannya seseorang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih agung dan lebih besar daripada ayyastahida bismihil azim, bahwa dia mempersaksikan, bahwa dia memberikan kesaksian dengan namanya Allah yang agung untuk mencari dunia, matalibid dunia, hal-hal yang dicari dari dunia ini, wal khasais, dan perkara-perkara remeh dari urusan akhirat. Fala syakka, maka tidak diragukan, anna haza min a'zami abwabil birri wa taqwa, sesungguhnya tindakan ini meyakini Allah lebih agung, lebih mulia, untuk dijadikan saksi dengan namanya yang agung untuk mencari dunia dan perkara-perkara kecil, itu diantara yang terbesar bab-bab atau pintu-pintu kebaikan dan takwa. Al-Latifatus Salisah, intisari nomor 3, berkata Imam Jassas, sungguh menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kata-kata lagwa fi maudi'in, pada satu tempat dari kitabnya Allah yang agung. Fakana al-muradu bihi ma'ani mukhtalifah, maudi'in atau mawadi'ah.
ada alif. Nah, itu yang tepat. Wa qad zakara Allah ta'ala lawa, sungguh menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kata lawa fi mawadhi'a, pada beberapa tempat, kalau enggak ada alif ditambah, dari kitabnya yang agung. Maka adalah maksud dengan kata-kata lawa itu makna-makna yang berbeda-beda, makna-makna yang berbeda ala hasbil ahwal, sesuai dengan keadaan-keadaan allati kharaja 'alaihal kalam, yang keluar di atasnya keadaan oleh kalam. Faqala, maka berkata ya Allah Subhanahu wa ta'ala, la tasma'u fiha laghiyah. Lawa, laghiyah pada ayat ini maksudnya adalah kalimat fahisha yang kotor, qabiha yang keji. Wa qala ta'ala la yasma'una fiha lawwan wa la ta'thima. Kata ini juga sesuai dengan makna yang tadi, kalimat fahishatan wa qabiha. Wa qala wa idza sami'u lawa a'radu an. Lawa di sini maksudnya kufra, kekufuran, wa kalamal qabih, kata-kata kotor. Wa qala walghaw fihi, yakni bermaksud ya Allah al-kalam alladhi la yufidu syai'an, kata-kata yang tidak memberi faedah ia akan apapun. Wa qala ta'ala wa idza marru bil lagwi marru kirama. Lagwi di sini maksudnya batil. Wa yuqalu, dan dikatakan laghu fi kalamihi, seseorang telah laghu di dalam kalamnya. Itu maknanya adalah yalghu idza ata, laghu yalghu idza ata bi kalamin la faidata fihi, apabila dia mendatangkan, mengucapkan dengan kalam yang enggak ada faedah di dalamnya. Intisari nomor 4, al-hikmatu fi tahdidi muddatil ilah bi arba'ati ashhur. Hikmah di dalam membatasi masa ilah, yaitu masa tidak menggauli istri, dengan 4 bulan. Dianya hikmah itu annat ta'diba bil hajri yang bagi alla yatajawaza hadhil muddah. Sesungguhnya memberi adab, sesungguhnya mendidik dengan cara hajri. Hajri itu meninggalkan tidur bersama. Fahjuru fil madaji', tinggalkan olehmu di tempat tidur. Nah, seharusnya tidak lewat ia masa hajri ini masa, yaitu 4 bulan. Fal mar'atu yanfaddu sabruha, seorang wanita akan habis kesabarannya an ghiyabi ba'liha hadil muddah, dari ghiyab, pergi ba'liha, suaminya pada ini masa. Wala tastati'u an tasbira aktsar minha, dan dia tidak akan mampu bersabar lebih daripada masa 4 bulan. Maka yang keluar 6 bulan tiap tahun itu tidak boleh setiap orang. Nah, bagi orang-orang yang sudah berusia 60 tahun boleh. Nah, yang lain 4 bulan saja maksimal. Apalagi kalau sampai suaminya pergi merantau ke luar negeri.
Nah, bertahun-tahun istrinya ditinggal di kampung, uang dikirim ke kampung untuk buat rumah. Pas suaminya pulang, dirobohkan rumahnya. Nah, kenapa? Nah, selingkuh. Siapa yang salah? Suaminya. Karena keluar itu boleh 4 bulan saja. Ruwiya anna Umar bin Khattab, diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu karena ada ya Sayyidina Umar yatufu berkeliling ya Sayyidina Umar lailatan pada suatu malam di kota Madinah. Wasami'a imra'atan tanshaddu hadil abyad, maka mendengar ya Sayyidina Umar akan seorang wanita bersenandung ia dengan ini bait-bait syair. Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa araqani alla habibu ula'ibu ala habibun ula'ibu fa wallahi lallahu la syai'a ghairu la zu'zi'a min hadzal sariri jawanibu makhafata rabbi wal haya'u yakuffuni wa ikramu ba'li antunala murakibu. Terasa panjang ini malam dan telah gelap keadaannya. Wa arakani, dan membuat dia tidak bisa aku tidur. Arraqan ala habibun ula'ibu, aduhai Habib, aku bermula abah dengannya. Maka demi Allah, jikalau bukan Allah tiada Tuhan selainnya, sungguh akan bergoyang dari ini ranjang oleh kaki-kakinya. Karena takut dengan Tuhanku, merasa malu yang menahan aku. Ikramul ba'li, ikramul, dan memuliakan suamiku, bahwa tunala dilakukan akan murakibuhu, marokibuhu, bahwa dilakukan akan tunggangannya. Nah, 3 hal yang membuat aku bisa menahan diri. 1, makhafata rabbi. Yang kedua, haya'u yakufuni. Yang ketiga, ikramu ba'li antunala marakibu, karena memuliakan suamiku bahwa diambil akan kendaraannya. Kalau bukan karena 3 hal itu, sudah bergoyang ranjangnya. Falamma kana minal ghadi, maka tatkala ada esok hari, tatkala ada ya Sayyidina Umar dari esok hari, bertanya beliau tentang wanita tersebut, aina zawjuha, kemana suaminya? Faqalu, bertanyalah mereka. Sayyidina Umar bertanya ke sahabat tentang seorang wanita, rumahnya nomor sekian, suaminya pergi kemana? Kata mereka, wahai Amirul Mukminin, ba'asta bihi ila Iraq, kamu sudah kirim dia ke Irak. Kemarin yang di Bait Hidayah itu suaminya ikut. Fastada'a nisa'an, maka memanggil ya Sayyidina Umar akan beberapa wanita. Bertanya ya Sayyidina Umar kepada wanita, kepada mereka. Apa pertanyaannya? Anil mar'ati kam tasbiru an zawjiha, tentang seorang wanita berapa lama dia bersabar dari suaminya. Fakulna, mereka katakan syahran wa syahrain, sebulan 2 bulan.
Wa yakillu sabruha fi salasati ashhur, mulai menipis kesabarannya pada 3 bulan. Wa yanfudhu sabruha fi arba'ati ashhur, habis kesabarannya pada 4 bulan. Sebulan 2 bulan sabar, bulan ketiga kurang, bulan keempat habis. Faja'ala Umaru muddata, maka menjadikan oleh Sayyidina Umar masa perang laki-laki itu 4 bulan. Ini dasar hukum 4 bulan. Fa idza madatil muddah, apabila sudah lewat masa 4 bulan, istaraddal ghazi, memulangkan ia Sayyidina Umar akan para prajurit, wa wajjaha biqaumin akharin, dan mengantarkan ia Sayyidina Umar, memberangkatkan ia Sayyidina Umar dengan kaum yang lain. Jadi setiap 4 bulan itu ganti jamaah, diganti. Oh, ada yang mau khulud setahun, itu harus musyawarah yang maksimal, atau kepada orang-orang yang belum nikah. Nah, itu boleh, atau sudah kadarluasa. Berkata Imam Qurtubi, wa hadza yuqawi, ini hadis itu memperkuat ia akan ikhtisas, mengkhususkan masa ilah itu 4 bulan. Wallahu a'lam. Latifatul khamisah, intisari nomor 5, ruwiyah diriwayatkan sesungguhnya ilah di zaman jahiliyah ada, ia itu bentuk talak. Berkata Imam Sa'id bin Musayyib, adalah seorang laki-laki la yuridul mar'ah, tidak menginginkan ia akan wanita, wa la yuhibbu an yatazawwajaha ghairuhu, dan tidak mencintai bahwa menikahi akannya oleh orang lain. Jadi ada seorang suami, dia tidak mau lagi sama istrinya, dan dia juga tidak mau kalau istrinya dikawini orang. Fayahlifu alla yakrabuha, alla yakrabaha, maka dia bersumpah bahwa dia tidak mendekati akannya istri. Fakana yatrukuha, maka ada ia laki-laki itu meninggalkan ia akannya wanita, la ayyama, tidak dalam kondisi tidak bersuami, wala zata ba'lin, tidak juga dalam kondisi bersuami. Dalam berkondisi tidak suami tidak ayyaman, tidak dalam kondisi tidak bersuami, dalam kondisi bersuami juga tidak. Wal ghardu minhu madaratul mar'a, tujuan darinya adalah merugikan, memudaratkan wanita tersebut. Maka menurunkan oleh Allah Ta'ala, fa'azala, maka menghilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan demikian kezaliman. Wa amhala, memberi masa ya Allah akan suami tersebut, muddatan, pada satu masa, yaitu 4 bulan, hatta yatarawwa, sehingga dia merenung, wa yata'ammala, dan berfikir. Fa in ra'al maslahata fi tarki hadhil madara fa'alaha, jika dia melihat akan kemaslahatan pada meninggalkan ini yang memudaratkan, niscaya dia melakukan akannya. Wa in ra'al maslaha fil mufaraqah, kalau dia melihat kemaslahatan ada dalam perceraian, anil mar'ah, dari wanita tersebut, faraqah, maka dia akan meninggalkan akannya. Di masa 4 bulan itu masa yang sudah maksimal untuk berpikir dan mengambil tindakan. Nah, azan.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-ahkam syar'iyyah, hukum hakam syariat. Al-hukm al-awwal, man muradu bil yamin lillahu, apa yang dimaksudkan dengan sumpah sia-sia. Hal fi kafarah, apakah di dalamnya ada kafarat? Dalla qauluhu ta'ala, telah menunjukkan oleh firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billahu fi aymanikum, atas anna yaminal lawwa la isma fihi wa la kafarah. Sesungguhnya sumpah lawwa itu tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada kafarat. Sungguh telah berbeda para fuqaha di dalam mendefinisikan ini sumpah atas beberapa pendapat. A. Qala Syafi'i wa Ahmad, al-law fil yamin, bermula lawu pada sumpah, dianya adalah ma yajri ala lisan, sesuatu yang mengalir di atas lidah, sesuatu yang terucap di atas lidah, min ghairi qasdil halif, dari tanpa tujuan bersumpah. Kaqauli rajul fi kalami la wallah, seperti perkataan seseorang dalam ucapannya, tidak demi Allah, bala demi Allah, duna qasdil lil yamin, tanpa ada tujuan untuk bersumpah. Wahazat ta'wil, ini ta'wil, penjelasan itu dikutip dari sebagian ulama salaf seperti Sayyidah Aisyah, Imam Syafi'i dan Imam Ikrimah. B. Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bermula lawu fil yamin, dianya adalah ayyahlifa ala syai'in yazunnuhu, bahwa bersumpah ia seseorang di atas sesuatu yang menzan ianya seseorang akannya sesuatu, sebagaimana meyakini ia seseorang. Fayakunu bi khilafi, lalu terjadi ia sesuatu dengan sebaliknya. Menurut informasi yang dia tahu, bahwasanya si Zaid itu akan datang ke Padang hari ini, pesawatnya jam sekian, mendarat di bandara jam sekian, dan akan sampai di pondok kira-kira jam sekian, jam 3 paling enggak, macet-macetnya jalan dia akan sampai jam 7. Maka dia katakan, demi Allah si Zaid akan datang hari ini ke pondok. Nah, itu sumpah dia. Dia bersumpah demikian karena meyakini bahwasanya si Zaid telah dikonfirmasi, dia beli tiket, dia sudah terbang, tapi faktanya si Zaid tidak jadi datang karena pesawatnya delay 7 hari. Maka dia tidak dianggap bersumpah, maka itu dianggap lawul yamin. Walaupun dia bermaksud untuk bersumpah, tapi sumpah itu sudah sesuai dengan yang dia yakini. Qadarullah terjadi sebaliknya. Ini takwil dikutip dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Imam Hasan Basri, Imam Mujahid. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Muwatta, ahsanu ma sami'tu fi hadha, sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang pernah aku dengar tentang ini, ta'wil lawu fil yamin, itu
Anna lawwa halful insan ala syai'i, sesungguhnya lawu itu adalah bersumpahnya seseorang atas sesuatu, yastaikinu annahu kadzalik, yang meyakini ya seseorang sesungguhnya sesuatu itu seperti demikian. Summa yujadul amru bi khilafi, kemudian ditemukan urusan sebaliknya, maka enggak ada kafarat di dalam. Nah, pemain dunia lomba dengan pemain kampung. Maka dia bersumpah, demi Allah pasti 3-0 pemain dunia dan pemain kampung. Dah yakin itu. Tapi qadarullah 0-0, maka dianggap lau, tidak ada kafaratnya itu. Di dalam Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, turun firman Allah yang berbunyi, la yu'akhizukumullahu billawi fi aimanikum, pada perkataan seseorang la wallah bala wallah. Ini dalil mendukung pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wasahihu anna lawa, pendapat yang kuat sesungguhnya kata-kata lawa itu mencakup nau'ain, 2 macam, dan dia adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Faqad qala, maka sungguh telah berkata ya Imam Ibnu Jarir rahimahullah, walau fi kalamil Arab, kata-kata lau dalam kalam Arab itu maksudnya adalah kullu kalamin kana madhmuman, setiap perkataan yang ada ia itu dicela. Wa fi'lin la makna lahu mahjur, setiap perbuatan yang tidak ada makna baginya mahjur, mahjur yang ditinggalkan. Fa idza kana lawu ma wasaftu, maka apabila adalah tindakan lawu itu sesuatu yang telah aku sampaikan, wa kana al-halifu billah, dan adalah orang yang bersumpah dengan nama Allah, ma fa'altu kadza, aku tidak melakukan hal itu, waqad fa'al, sungguh dia telah melakukannya. Atau kata dia laqad fa'altu kadza, demi sungguh aku telah melakukan hal itu, wa ma fa'al, dan dia tidak melakukannya. Ala sabili sabqi lisan, atas jalan terlanjur lidahnya. Demi Allah saya sudah buat, padahal dia belum buat. Dia ngomong itu enggak sengaja. Wal qail, dan bermula orang berkata, wallahi inna haza li fulani, demi Allah sesungguhnya ini milik fulan. Wa huwa yarahu kama qala, dan dianya seseorang itu melihat dia seseorang akannya ini milik fulan sebagaimana dia katakan. Katakanlah mobil ini milik fulan, demi Allah mobil ini milik fulan, karena yang dilihat hari-hari fulan memakai mobil tersebut. Atau kata dia wallahi ma hadza li fulani, demi Allah tidaklah ini milik fulan, wa huwa yarahu laysa bihi,
dan dia melihat akannya sesuatu, akannya ini, tidak ia ini dengannya pula. Demi Allah, mobil ini bukan milik fulan, karena dia enggak pernah lihat mobil itu dipakai oleh fulan tersebut. Wal qail, dan orang yang berkata la yaf'alu kadza, la yaf'alu kadza, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Wallahu ala sabili ma wasafna, wallahi, wallahu la yaf'alu kadza wallahi titik. Dia tidak akan melakukan hal demikian demi Allah, ala sabili ma wasafna, sesuai dengan jalan yang telah kami ceritakan, yaitu min ajalatil kalam, dari terburu-buru bicara, wasubukil lisan, dan terlanjur lidah, ala ghairi ta'ammudi halfin atau halafin ala batil, atas tanpa sengaja bersumpah, atas tanpa sengaja bersumpah atas perkara batil. Jami'uhum halifuna minal qalman, seluruh mereka tadi, artinya seluruh yang berkata di atas tadi, untuk contohnya sudah disebutkan, itu orang-orang yang bersumpah dari sumpah dengan lidah mereka, malam tata'ammad fihi al-isma qulubuhum, selama tidak bersengaja padanya sumpah akan berbuat dosa oleh hati mereka. Tata'ammad, bersengaja. Karena makluman annahum lugha fi aymanihim, lagha fi aymanihim, adalah yang diketahui sesungguhnya mereka itu telah sia-sia dalam sumpah mereka. La talzamuhum kafar, tidak wajib akan mereka oleh bayar kafar. Berarti pernyataan ini mencakup seluruh definisi para ulama di atas. Orang yang bersumpah meyakini ini, lalu dia berani bersumpah dan tidak, padahal sudah dipelajari secara teknis dan kajian matematik, itu pasti begitu. Ternyata sebaliknya. Begitu juga niatnya mengatakan tidak tapi kebilang iya, niatnya bilang iya tapi kebilang tidak, bedanya terlanjur bicara, itu semua dianggap lawul yamin. Hukum kedua, ma huwal ilah wa ma huwa hukmuh, apakah itu ilah, apakah dia hukumnya. Telah terdahulu makna definisi ilah menurut bahasa. Adapun menurut syara adalah itu niscaya, maka dia ilah ayyahlifar rajul, bahwa bersumpah oleh seseorang atas meninggalkan menggauli istrinya aksara min arba'ati asyhur, lebih dari 4 bulan. Kayakula, seperti berkata ya suami, wallahi la aqra la aqra buki. Nah, kemarin sudah dibahas qoroba yaktibu, itu maknanya mendekat. Qoroba yakrobu itu maknanya talbasu. Di sini ro. Demi Allah, la aqrabuki wa la taqrabus shalah, la taqrabuz zina. Demi Allah,
tidak aku akan menyatu denganmu. La ujami'uki, aku tidak akan menggaulimu. Atau semisal ini kalimat-kalimat. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah ilah di zaman jahiliyah itu setahun dan 2 tahun, ada yang lebih dari demikian. Yaksuduna bidzalik, mereka bertujuan dengan demikian, idza al-mar'a indal musa'ah, menyakiti wanita ketika wanita berbuat kesalahan. Fawaqat Allah, maka menetapkan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka 4 asyhur, 4 bulan. Faman ala, maka siapa saja melakukan ilah bi aqalla min dzalik, dengan lebih kurang dari demikian, dan sampai 4 bulan, falaisa bi ilahil hukmi, maka tidaklah ia itu dengan ilah yang ada hukumnya. Kalau kurang 4 bulan, ilah itu enggak ada konsekuensi hukum. Sepakat para ulama ala annahu law hajaraha, di atas sesungguhnya laki-laki suami jikalau meninggalkan ia akannya istri muddatan tazidu ala 4 asyhur, pada masa yang lebih ia di atas 4 bulan, la yakunu mu'liyan, tidak ada ia seorang itu melakukan ilah. Jadi kalau dia tinggalkan istrinya lebih 4 bulan pergi merantau, dia pergi dakwah, dia pergi jihad, dia pergi sekarang apa? Relawan 4 bulan, lebih 4 bulan. Itu tidak boleh dikatakan pelaku ilah dengan meninggalkan secara fisik, sehingga dia bersumpah. Nah, sumpah yang menyebabkan dia melakukan ilah. Liqaulihi ta'ala lilladzina yu'luna, yu'luna arti yahlifun, bagi orang-orang bersumpah mereka. Wa hijranuha laysa biyamin, meninggalkan istri tanpa pakai sumpah, fala yata'allaqu bihi wujubul kafarah, maka tidak ada sangkut paut dengannya oleh wajib kafarah. Wala tutallaqu minhu zawjatu bil hajri, tidak boleh diceraikan darinya akan istrinya, atau tidak jatuh talak darinya oleh istrinya dengan sebab meninggalkan tersebut selagi tidak bersumpah. Waqtalafu fil muddati allati tabinu fiha al-mar'a min zawjiha, berbeda pendapat mereka para ulama tentang masa yang menjadi bain padanya masa oleh wanita dari suaminya. Tabinu bain. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, idza madat 4 asyhur, apabila sudah lewat 4 bulan, qabla ayyafi'a, sebelum bahwa dia menggaulinya, banan bitatliqati, bain ia istri dengan 1 talak. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab kita kemarin tidak. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad, la tutallaqu bimudil muddah, tidak jatuh talak ia istri dengan hanya berlalunya masa. Wa innama yu'maru zawju bil fi'ah, hanya saja diperintahkan akan suami dengan fi'ah, menggauli istrinya, maksudnya rujuk dari sumpahnya, atau kalau tidak mau dengan talak. Fa idzam tana az-zawju minhuma, apabila enggan oleh suami dari 2 hal tersebut, talaqaha al-hakimu alaih, menceraikan akannya istri oleh hakim di atasnya suami. Ini pendapat 3 mazhab jumhur. Hujjatu Abi Hanifah, dalil Imam Abu Hanifah yang mengatakan sesungguhnya istri jatuh talak 1 dan bain, artinya bisa rujuk kecuali dengan nikah.
Kalau sudah lewat 4 bulan, itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haddadal muddata lil fai'i bi 4 asyhur. Telah menetapkan ya Allah akan masa untuk rujuk dari sumpah, yaitu menggauli istri dengan 4 bulan. Fa idzan lam yarji an yaminihi, maka apabila tidak rujuk ia suami dari sumpahnya di hazil muddah pada ini masa yang telah ditetapkan, faka'annahu arada talaqaha, maka seolah-olahnya suami itu berkeinginan ia suami akan menceraikannya, wa azama alaih, dan telah nekat azam ya suami di atasnya. Wal azima fil haqiqah innama hiya aqdul qalbi ala syai'. Azimah pada hakikat hanya saja dianya azimah adalah nekatnya hati di atas sesuatu. Itu mana azim. Taqulu, kamu katakan azamtu ala kada, aku azam di atas itu. Artinya apa? Aqadat qalbi ala fi'li, telah bertekad hatiku untuk melakukannya. Fahadza wal muradu min qauli ta'ala, maka inilah yang dimaksudkan dari firman Allah, wa in azamut talaqa, dan jika mereka telah azam untuk menceraikan. Artinya aqadu alaihi qulubahum, telah bertekad mereka di atasnya cerai akan hati mereka. Walam tastaritil ayah ayyutalliqa bil fi'li, dan tidak mensyaratkan oleh ayat tersebut bahwa menceraikan ia suami dengan tindakan. 4 bulan tidak digauli berarti hatinya sudah nekat untuk menceraikan, langsung cerai. Karena ayat katakan azamut tolak, cukup hatinya saja. Tidak perlu fi'nya. Hujjah jumhur, sesungguhnya firman Allah, wa in azamut talaqa sarihun, itu sarih fi pada anna wuqu'at talaq innama yaku'u bi iqa'iz zawji. Sesungguhnya jatuh talak hanya saja jatuh ya talak itu dengan dijatuhkan suami. Fala yakfi mudiyul muddah, maka tidak cukup hanya lewatnya masa. Balla budda ba'daha minal fai'i awit talaqi, akan tetapi harus setelahnya lewat masa dari fai', kembali menjima istri, atau talak. Berkata Imam Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, ketahui olehmu, sesungguhnya ahli setiap mazhab qad fassaru hadil ayat, sungguh telah menafsirkan mereka akan ini ayat, bima yutabiku mazhabahu, dengan sesuatu yang sesuai ia dengan mazhab mereka. Wa takallafu, dan mereka memaksa-maksakan diri, bima lam yadulla alaihi lafzu, dengan sesuatu yang tidak menunjukkan di atasnya oleh lafaz. Wa maknahu zahirun wadih, sementara makna ayat itu zahir dan jelas, dan dianya adalah annallaha ja'alal ajala liman yubli, sesungguhnya Allah itu telah menjadikan ia Allah akan masa bagi orang yang melakukan ilahiyah. Artinya bagi orang yang bersumpah dari istrinya, yahlifu mimraati, bagi orang bersumpah dari istrinya, berapa Allah jadikan? 4 asyhur, 4 bulan. Summa qala, kemudian berkata ya Allah, mukhbiran ibadah, akan Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya dengan hukum ini muli pelaku ilah setelah ini masa. Fa in fa'u,
ay raja'u ila baqa'iz zawjiyah, jika mereka kembali kepada mengekalkan hubungan istri, baqa'iz zawjiyah, mengekalkan status istri, wa idamatin nikah, dan mengekalkan hubungan nikah, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La yu'akhizukum bitilkal yamin, tidak akan menyiksa ya Allah akan kalian dengan demikian sumpah. Bal yaghfiru lahum wa yarhamuhum, dan tetapi mengampuni ya Allah bagi mereka dan merahmati ya Allah akan mereka. Wa in azamut talaq, dan jika mereka azam untuk talak, artinya waqa'al azmu minhum alaih, terjadi azam dari mereka suami atasnya talak, wal qasdu lahu, dan qasad untuk talak, maka sesungguhnya Allah itu Maha mendengar bagi demikian dari mereka, lagi Maha tahu. Fahazal makna ayat la syakka fi wala syubhat, maka ini makna ayat, itu sesuatu yang tidak ada ragu di dalamnya, tidak ada syubhat. Berarti perkataan Imam Syaukani cenderung kepada pendapat Imam penjelasan yang barusan itu mendukung pendapat Imam tidak ada keraguan dalam ayat tadi, tidak ada syubhat, jelas maknanya. Hanya saja kata beliau ulama mazhab yang memaksa-maksakan diri membawa ayat itu kepada mendukung pendapatnya. Kalaulah makna ayat itu jelas, itu sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Hukum nomor 3. Hal yustaratu fil yamini an takuna lil idrar, apakah disyaratkan dalam sumpah bahwa ada ya sumpah itu untuk merugikan? Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sahlah ilah ketika ridho dan marah. Yang penting sumpahnya dalam 4 bulan tidak menggauli istri, apakah niatnya marah sama istri atau ketika kondisi keluarga baik-baik saja, hukumnya sah. Berkata Imam Malik, la yakunu ilahan, tidak ada ia sumpah itu ilah kecuali idza halafa 'alaiha fi hali ghadabin ala wajhil idrar, apabila bersumpah ia suami di atasnya istri pada saat marah dengan tujuan memudaratkan istri. Dalil Imam Malik, Marwiya an Ali, hadis yang diriwayatkan akan ia hadis daripada Imam Ali karamallahu wajhah, annahu su'ila an rajulin, sesungguhnya Imam Ali itu pernah ditanya tentang seorang laki-laki halafa yang telah bersumpah alla yata'a imra'atahu, bahwa dia tidak akan menggauli istrinya hatta tuftima waladaha, sehingga dia menyapi akan anaknya. Itu sumpah suaminya. Berarti 2 tahun dia tidak menggauli istrinya. Walam yurid idrar biha, tidak menginginkan ia suami akan memudaratkan dengan istri. Wa innama qasada maslahatal walad, hanya saja bertujuan ia suami akan kemaslahatan anak. Faqala lahu, berkata ia laki-laki baginya Sayyidina Ali. Faqala lahu, berkata ia Sayyidina Ali baginya orang bertanya, innama aratal khair, hanya saja engkau menginginkan kebaikan. Wa innama ila fil ghadab, ila itu sang marah.
Kalau bersumpah tujuannya baik nggak apa-apa. Sendiri. Kesempurnaan dalam menyapi itu akan melahirkan kesempurnaan pada anak itu sendiri. Karena setiap anak itu berpotensi berkembang baik fisik maupun akalnya, otak dan kecerdasannya. Kalau di sapi genap selama 2 tahun. Kalau sapi kurang 2 tahun atau di sapi bukan dengan susu, sampai di sapi itu disusui bukan dengan susu ibu, maka kecerdasannya akan berkurang. Nah, apalagi susu bubuk, susu kaleng, susu sapi. Mungkin untuk fisik bisa disempurnakan. Nah, tapi itu otak enggak. Itu akhlak dan budi tidak. Maka akhirnya ketika anaknya lahir rapat, setahun lahir, jadi ini baru disapi sebentar, kemudian dipisahkan lagi, akhirnya otaknya kecil. Nah, sehingga laki-laki ini dikatakan ratal khair, kamu kan tujuannya kebaikan. Maka kalau tujuannya kebaikan, gak ada masalah. Ilah itu fil ghadab. Ini dalil Imam Malik. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la ilaha illa bi ghadabi. La ilaha, bukan la ilaha. La ilaha, tidak ada hukum ilah kecuali dengan marah. Hujjah jumhur, sesungguhnya ayat itu umum. Lilladzina yubduna min nisa'ihim, maka dia ayat mencakup man halafa bi qasdil idrar, orang-orang yang bersumpah tujuan yang memudaratkan atau bersumpah dengan tujuan kemaslahatan untuk anaknya. Fal kullu yashmiluhu lafzul ilah, maka semuanya tersebut tujuan idrar atau bukan itu mencakup akannya oleh lafaz ilah. Berkata Imam Syafi'i, kullu yaminin man'a jima'an, setiap sumpah yang mencegah jima sehingga berlalu 4 bulan dia adalah ilah. Sungguh menguatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur. Faqala, berkata ya Imam At-Tabari, was-sawabu qaulu man qala, yang benar adalah pendapat orang berkata kullu yaminin mana'atil jima' aksaru minal muddah, setiap sumpah yang menghalangi ia akan jima' lebih daripada masa allati ja'alallahu lil mu'li at-tarabbus biha, yang telah menjadikan oleh Allah bagi suami melakukan ilah akan menahan diri dengannya masa. Qailan, hakadan dia berkata, fi ghadabin kana dzalik, pada saat marah adalah demikian atau saat senang, maka dia dianggap ilah. Ternyata muyulnya kecenderungan Syekh Ali As-Sabuni itu kepada pakar tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau sepertinya fanatik dengan Imam At-Tabari. Hukum keempat, apa yang dimasukkan dengan faid pada ayat yang mulia tersebut? Telah berbeda pendapat fuqaha tentang mana faid. Alladzi anahu Allah Ta'ala, yang memaksudkan akannya faid oleh Allah dengan firman-Nya, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Berkata sebagian mereka dimaksudkan dengan faid adalah jima. Tidak ada faid pada selain jima. Fa illam yuwashiha, maka apabila tidak menjima ia suami akannya istri dan berlalu masa banat min,
baik ia istri darinya suami. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat daripada Imam Sa'id bin Jubair dan Imam Syafi'i. Berkata yang lain, fa itulah jima bagi orang tidak ada uzur baginya. Baikana maridan, jika dia sedang sakit atau musafir atau masjunan di penjara, maka cukuplah murojaah itu pakai lidah atau hati. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Maka setelah 5 bulan, setelah habis masa 4 bulan, masuk bulan kelima, hakim panggil suami tersebut, maka dia akan dijawab di pengadilan untuk memilih jima atau talak. Itu mazhab kita. Kalau dia sakit kondisinya saat itu, maka dia akan katakan fitu in syafaitu. Menjawab kata-kata. Berkata ulama yang lain, fa itu artinya murojaah dengan lidah saja di atas setiap keadaan. Mau di penjara, mau sehat walafiat, mau uzur tak uzur, cukup jawab dengan lidah. Fa yakfi ayakul, maka cukup dia katakan qad fitu ilaih, sungguh aku telah kembali kepadanya. Dia adalah perkataan Imam Nakhai. Wa adal aqwal qaulus tsani, yang paling tepat dari sekian pendapat adalah pendapat kedua. Dia adalah pendapat jumhur fuqaha. Wallahu a'lam. Ma tursidu ilai ayatul karimah, hal-hal yang ditunjukkan kepadanya oleh ayat yang mulia. Pertama, kesimpulannya ini, tidak boleh bersumpah atas enggan, atas penghalang dari melakukan kebaikan dan kebaikan, bir wal khair. Yang kedua, orang yang bersumpah di atas satu sumpah, lalu dia melihat kebaikan ada di sebaliknya sumpah, maka hendaklah lakukan kebaikan tersebut, hendaklah dia bayar kafaratnya. Terlanjur bersumpah, langgar saja kalau memang itu baik, nanti bayar kafarat. Yang ketiga, yaminul laghu allati la yuksuru bihal yamin, la yuksadu bihal yamin. Sumpah laghu yang tidak dimaksudkan dengannya akan sumpah, itu tidak ada hukuman di atasnya, tidak ada kafarat padanya. Yang keempat, ilah dari nazauja, ilah terhadap istri dengan tujuan idrar, yatanafa, itu ternafi, ya ilah beserta wajib muasyarah dengan ma'ruf. Apabila tidak kembali oleh suami dari sumpahnya dalam masa 4 bulan, tutallaqu alaihi zawjatuh, jatuh talak atas suami oleh istrinya. Seperti Syekh Ali As-Sabuni walaupun mazhabnya Imam Syafi'i, pendapat di sini beliau ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Dan 4 bulan belum digaui juga jatuh talak. Khatimatul bahas, penutup bahasan, hikmatul tasyrih. Amaratus syariatul gharrab bil ihsan ila zaujah, telah memerintahkan oleh syariat yang suci dengan berbuat baik kepada istri dan muasyarahnya, mempergaulinya dengan cara ma'ruf. Wa hurimat idza'uha, diharamkan menyakitinya. Wal idraru biha, memudaratkan dengannya. Bisyatta suwar, dengan berbagai macam bentuk. Wal ashkal, dan bentuk. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli oleh kalian akan mereka istri ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, jika kalian benci akan mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa saja bahwa kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsiran, dan menjadikan oleh Allah padanya akan kebaikan yang banyak. Walamma kana ilahu min az-zawja wa hijruha fil mudajid, dan tak kala adalah ilah kepada istri
dan meninggalkannya pada madajid, pada masa yang lama dari zaman, la yuqsadu minhu, yang tidak dimaksudkan darinya suami, yang tidak dimaksudkan darinya ilah dan meninggalkannya pada madajid, kecuali isa'ah, berbuat jahat kepada istri dan memudaratkan dengannya, bihaitsu tusbihul mar'atu mu'allaqah, dengan sekiranya jadilah istri itu digantung, laisat bizati zaujin wala mutallaqah, tidak dia berstatus orang punya suami karena tidak digauli, tidak juga orang diceraikan karena tidak bisa cari suami lagi. Wa kana hadza mimma yatanafa ma'a wujubil mu'asyarah bil ma'ruf, dan adalah ini tindakan seperti itu dari perkara-perkara yang bertentangan atau yang akan hilang bersamaan dengan wajib mu'asyarah, atau bertentangan dengan wajib mu'asyarah bil ma'ruf, walam yattafiq, dan tidak sesuai bersama ta'alim, peringatan-peringatan Islam ar-rasyidah yang membimbing. Lizalik, karena alasan tersebut, maka sungguh memerintahkan oleh Al-Bari Jalla wa'ala biimhali hadza zawji, dengan menangguhkan, memberi masa ini suami pada masa dari zaman aqsaha, maksimalnya 4 bulan. Fa in ada ila rusdihi, kalau dia kembali kepada kecerdasannya, kepada bimbingannya, maka kafarah yamin, maka dia bayar kafarat untuk sumpahnya. Wa ahsana muamalat zaujatihi, dan dia memperbaiki, membaguskan muamalah dengan istrinya. Fa'asyaraha bil ma'ruf, lalu dia mempergauli akannya istri secara baik. Wa dafa'an hal isya'ah, dan dia elakkan darinya istri akan berbuat jahat dan kezaliman. Fahiya zaujatuh, maka dianya istri tetap istrinya. Wa illa, jika tidak, telah lewat masa 4 bulan dia tidak mempergauli istrinya secara baik, tetap seperti tadi, faqad tuliqat minhu, maka sungguh telah jatuh cerai ya istri darinya. Dengan demikian idrar. Wa hadza min mahasinis syariatil gharra, ini termasuk keindahan syariat yang suci. Haitsu dafa'at an kahilil mar'a az-zulma, ketika menolak ya syariat dari kahilil mar'ah. Kahil itu pada dasarnya adalah hewan yang tidak bisa bicara. Nah, mar'ah disesuaikan dengan kahil, karena pada saat itu kondisi wanita tidak bisa berbuat banyak. Terus sekarang dia bisa mencarikan suaminya. Kahilil mar'ah az-zulma wa da'an ilal birri biha wal ihsan, dan mengajak ia syariat kepada berbuat baik dengan istri dan berbuat baik. Wa ja'alatha syarikatar rajul fil hayatis sa'idatil karimah, menjadikan ia syariat akannya istri syarikatar rajul, kawan bagi laki-laki di dalam kehidupan yang bahagia, yang mulia. Al-Muhadarah As-Sabi'ah Asyarah, Muhadarah yang ke-17. Ada asyarahnya. Masyru'atut talaq fil Islam, disyariatkannya talak dalam Islam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Bermula wanita-wanita yang diceraikan itu menahan diri mereka dengan diri-diri mereka selama 3 quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. Dan tidak halal bagi mereka istri bahwa mereka menyembunyikan akan sesuatu yang menciptakan oleh Allah Ta'ala di dalam rahim-rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika ada mereka itu beriman dengan Allah dan hari akhir. Maksud menyembunyikan adalah dia tidak beritahu kepada publik bahasanya dia hamil. Kalau publik tahu, tentu suaminya rujuk dan rujuknya sah. Tapi dia sembunyikan supaya rujuk suaminya dianggap tidak sah. Itu maknanya menyembunyikan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Bermula suami-suami mereka itu lebih berhak dengan mengembalikan mereka wanita dalam demikian masa. In aradu islaha, jika mereka menginginkan akan memperbaiki. Nah, rujuk lebih baik kalau tujuannya memperbaiki. Di sini dikatakan bu'ulatuhunna. Ini ayat yang mengatakan bahasanya suami istri dalam masa iddah talak raj'i itu masih kuat hubungan suami istri. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Hak bagi mereka istri yang masa talak, hak bagi mereka istri yang ditalak dalam masa iddah itu seperti sesuatu yang ada di atas mereka dengan ma'ruf. Walirijali alaihinna darajah. Bagi laki-laki di atas mereka ada derajat. Allahu azizun hakim. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali kesempatan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bil ihsan. Maka menahan dengan cara baik, lanjutkan hubungannya. Aw tasrihum bil ihsan, ceraikan juga cara baik. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Tidak halal bagi kalian bahwa kalian ambil dari apa saja yang telah kalian berikan kepada mereka akan sedikit pun. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali bahwa khawatir keduanya suami istri bahwa tidak akan mendirikan mereka akan batasan-batasan Allah. Nah, suami istri itu tidak khawatir tidak bisa lagi menunaikan hak sebagai suami istri. Kedua-duanya khawatir. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bi. Maka jika kalian khawatir bahwa tidak bisa menegakkan keduanya suami istri akan batasan-batasan Allah, maka tidak ada dosa di atas keduanya pada perkara yang menebus diri ia wanita dengannya. Ini namanya khulu. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka jangan kalian langgar akannya. Wa may yata'adda hududallah, siapa saja melanggar ia akan ketentuan-ketentuan Allah, fa ulaika humudz zalimun, maka bermula mereka itu orang-orang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka jika telah menceraikan ia suami akannya istri, artinya setelah talak 2 kali tadi diceraikan lagi, berarti dah 3, maka tidak halal ia istri baginya suami min ba'du ay min ba'di, dari setelahnya talak 3,
hatta tankiha zawjan, sehingga menikahi ia istri akan suami yang lain ghairahu, selainnya suami. Fa in talaqa fala junaha alaihima, maka jika menceraikan ia suami akan yang istri, maka tidak ada dosa di atas keduanya ayataraja'a, bahwa saling melakukan rujuk kedua-duanya. Ini talak 1 2. In zanna ayyukima hududallah, jika mengira kedua-duanya bahwa bisa menegakkan kedua-duanya akan ketentuan-ketentuan Allah. Fatilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun, bermula demikian itu ketetapan-ketetapan Allah yang menjelaskan ia Allah akannya ketetapan bagi kaum yang mengetahui mereka. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun, apabila kalian telah menceraikan akan wanita-wanita lalu mereka telah sampai kepada masanya, famsikuhunna bil ma'ruf, tahan olehmu akan mereka secara baik, atau ceraikan olehmu akan mereka secara baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, jangan kalian tahan akan mereka karena memudaratkan. Lita'tadu, lita'tadu, bahwa kalian melampaui batas. Wa may yaf'al zalika, siapa saja melakukan ia demikian, dia rujuk istrinya biar ditalak lagi, dirujuk biar ditalak lagi, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah akan bahan berolok-olok. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat oleh kalian akan nikmat Allah terhadap kalian. Wa ma anzala alaikum, dan apa saja menurunkan ya Allah ke atas kalian dari kitabnya, dari hikmah ya'izukum bih, yang memberi nasihat ya Allah akan kalian dengannya yang diturunkan. Wattaqullah, takutlah kalian pada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, yakini olehmu sesungguhnya Allah dengan setiap sesuatu itu maha tahu. 1, 2, 3, 4 ayat. Tahlilul lafzi. Quru jamak Qur'in. Qur'in, boleh baca Qur'in, boleh baca Qur'in. Yutlaqu fi kalamil Arab, digunakan kata-kata quru dalam bahasa Arab kepada haid dan kepada suci. Fahiya minal awdad, dia termasuk kata yang maknanya bertolak belakang. Berkata ia dalam komus, qar'u dengan fathah dan didomakan, itu adalah haid dan suci dan waktu. Ketika orang mengatakan aqra'tu, artinya hadat, aqra'at artinya hadat, dia telah berhaid, wa tahurat, telah suci. Jamak suci quru, jamak haid aqra. Nah, Qur'un walaupun artinya sama, ada haid, ada suci, tapi kalau di jamaknya quru itu artinya suci. Kalau jamaknya aqra itu artinya haid. Jadi mazhab Syafi'i lebih tepat kepada mana quru itu suci. Nah, asal qur'i adalah ijtima. Mana qur'i adalah ijtima, berkumpul. Disebut haid dengan Quran karena berkumpulnya darah dalam rahim.
Berkata Imam Akhfash, Aqra'atil mar'ah, idza sarat sahibata haidin, apabila jadi ya wanita itu memiliki haid, itu mana aqra'at. Fa idza hadats, apabila berhaid ya wanita, qalat, qultu fa idza hadats, apabila berhaid ya wanita, qulta, kamu katakan qara'at. Nah, hadats qara'at, telah berhaid. Aqra'at ay sahibah haidin, dia sudah mengalami haid. Wa min maji'il qur'i, di antara datangnya qur'i dengan mana haid, di mana pernah datang kalimat qur'i mana haid, itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh, dan salata ayyami aqra'iki, tinggalkan olehmu salat di hari-hari haidnya kamu. Itu di antara qur'i bermakna haid digunakan dalam hadis, ayyami haidiki, hari haid. Kemudian juga dalam syair, lahu quru'un ka quru'il haid. Wa min maji'ihi, di antara datangnya qur'i dengan mana suci, itu qaul Aksha, mawrisatul izzan wa fil hayy rif'atan lamma do'a fiha min quru'i nisa'ikan. Bu'ulatuhunna artinya azwajuhunna. Bu'ul itu jamak ba'lun, mana suami. Qala ta'ala wa hadha ba'li syaikha. Mar'a ba'lah, dikatakan baginya wanita ba'lun juga. Jadi suami boleh ba'lun, wanita juga boleh ba'lun. Memberi faedah akannya oleh pengarang kamus, aslul ba'li adalah sayyidul malik, sayyid, pemilik. Dikatakan man ba'lu hadhin naqa, siapa pemilik ini onta, ay mar rabbuha, siapa pemiliknya, man sayyiduha, siapa sayyidnya. Makna azwajul mutallaqat, maka makna ayat adalah azwajul mutallaqat ahaqqu bi raj'atihinna fi muddatit tarabbus bil iddah. Suami-suami wanita-wanita yang jatuh talak itu lebih berhak dengan merujuk mereka dalam masa penantian dan iddah, masa menahan diri dan iddah. Itu mana ayat. Darajah dalam bahasa artinya manzilah rafi'ah, kedudukan yang tinggi. Qala ta'ala hum darajatun indallah. Wa sumiyat darajat tasbihan laha bidarji, disebut akan ia kedudukan tinggi dengan darajah karena menyerupakan baginya kedudukan tinggi dengan darajah anak tangga, alladhi yartakibi ila sutuh, sesuatu yang naik ia seseorang dengannya anak tangga ke loteng. Lalu dikatakan kepada qurratit thariq madraja, dikatakan bagi orang yang menempuh jalan atau bagi tengah jalan, dikatakan bagi tengah jalan mudrijah, karena sesungguhnya itu melipat manzilan ba'da manzilin,
tempat singgah setelah tempat singgah. Dia adalah yang paling bohong, orang yang melata dan orang yang daraj. Maksudnya akzabul ahya, paling pembohong dari orang hidup. Itu dabban, amwat, daraj. Di darajat itu artinya ada makna mati, telah melipat, telah musnah. Azizul Hakim artinya manik as-sultan, walibun la yuglabu. Manik as-sultan, yang sangat menguasai kekuasaan, yang menang, yang tidak bisa dikalahkan. Itu mana aziz. Hakim fi ahkamihi wa af'alihi, bijaksana dalam hukumnya dan perbuatannya. Tolak adalah hillu uqdatin nikah, melepaskan ikatan nikah. Asalnya adalah intilaq dan takhliyah, mengosongkan. Dikatakan naqah talik, onta yang sudah talik. Artinya muhmalah, onta yang sudah dibiarkan. Fatturikat fil mar'ah, sungguh ditinggalkan dia di tempat pengembalaan. Bila qaidin wala ra'in, tanpa ada ikatan, tanpa ada pengikat dan tanpa ada pengembala. Maka disebut wanita al-makhli, yang telah dikosongkan, yang telah dibebaskan jalannya dengan talik. Karena ini makna, enggak ada lagi ikatan, dia sudah bebas mau kemana. Berkata Imam Raghib, asal tolak itu adalah membebaskan dari ikatan. Dikatakan atlaqtul ba'ir min iqali, aku bebaskan onta dari ikatannya. Bertalaqtuhu, aku talak akannya. Artinya idza taraktu bila qaidi, apabila aku biarkan akannya onta tanpa ada ikatan. Wa minhu, di antaranya, wa minhu ustu'ir, dari kata itulah dipinjam, terjadi isti'arah dari kata onta kepada wanita. Talaqtul mar'ah, aku ceraikan akan wanita. Itu sama dengan khalaituha, aku bebaskan akan dia. Maka dia minta itu tali, mukhallah, telah dibebaskan daripada ibalatin nikah, ikatan nikah. Jadi terjadilah sana isti'arah berkinayah. Talaqahul marad, telah membebaskan akannya oleh sakit. Ay khalahu, telah membebaskan akannya, telah membebaskan dia sakit akannya. Berkata penyair, tutalliquhu turan wa turan turaji. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.